Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Semoga mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan ada pembahasan yaitu tentang tajwid. Kenapa hari ini kita membahas tentang tajwid? Dikarenakan tajwid itu sangat penting bagi kita sebagai orang muslim dalam membaca Al-Quran harus sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Di sini kita akan membahas hukum tajwid yaitu mad. Pada pembahasan mad ini kita akan membahas tentang macam-macam mad. Di sini kita akan membahas 4 macam mad yaitu mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Pembahasannya akan kita awali dengan pembahasan yaitu mad silah. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama ya anak-anak, yaitu pembahasan tentang mad silah. Kita harus mengerti dulu pengertian secara bahasa dari mad dan silah. Mad secara bahasa berarti panjang, sedangkan silah secara bahasa berarti hubungan. Sedangkan menurut tinjauan ilmu tajwid, mad silah yaitu mad yang terjadi karena adanya hak dhamir. Bentuk dari hak dhamir itu seperti ini. Cukup lah. Cara membacanya yaitu jika ada hak dhamir berada setelah huruf berharokat hidup dan dibaca wasol, maka dibaca dengan panjang 2 harokat atau 1 alif. Tetapi jika ada hak dhamir berada setelah huruf berharokat mati, maka dibaca pendek atau 1 harokat. Sebelum kita masuki pembahasan pembagian dari mad silah, apakah anak-anak sudah paham? Semoga sudah paham ya. Selanjutnya yaitu kita memasuki yaitu pembahasan tentang pembagian dari mad silah. Mad silah mempunyai 2 pembagian, yaitu yang pertama yaitu mad silah qasirah dan yang kedua yaitu mad silah tawilah. Yang pertama yaitu mad silah qasirah. Mad silah qasirah secara bahasa qasirah berarti pendek. Sedangkan menurut tinjauan ilmu tajwid, hukum bacaan yang disebut dengan mad silah qasirah yaitu jika ada hak dhamir berada setelah huruf berharokat hidup dan tidak disambung dengan huruf setelahnya dan tidak berada pada ada huruf hamzahnya, maka dibaca panjang 2 harokat atau disebut dengan mad silah qasirah. Jadi hukum bacaan yang disebut dengan mad silah qasirah harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu hak dhamir berada setelah huruf berharokat hidup. Jika ada hak dhamir berada setelah huruf berharokat mati, maka tidak dibaca mad atau tidak dibaca panjang. Contohnya itu seperti ilaihi. Dikarenakan pada lafadz ilaihi hak dhamir berada setelah huruf berharokat mati yaitu ya sukun. Jadi membacanya tidak panjang, membacanya dengan pendek yaitu ilaihi. Syarat yang kedua yaitu hak dhamir tidak dihubungkan dengan atau tidak disambung dengan kalimat selanjutnya atau huruf selanjutnya. Jika hak dhamir disambung atau dihubungkan dengan kalimat selanjutnya, maka hak dhamir tidak dibaca panjang atau tidak dibaca mad silah qasirah. Contohnya seperti lahul mulku. Dikarenakan hak dhamir pada lafadz lahu itu bersambung dengan lafadz al mulku, lahul mulku, jadi tidak dibaca panjang. Yang terakhir atau syarat terakhir yaitu hak dhamir tidak disertai dengan huruf hamzah. Jika ada hak dhamir disertai dengan huruf hamzah, maka itu tidak disebut dengan mad silah qasirah, tetapi sudah disebut dengan mad silah tawilah. Jadi apabila ada hak dhamir yang sesuai dengan 3 syarat tersebut, maka disebut dengan mad silah qasirah, yaitu cara membacanya 2 harokat atau 1 alif. Mad silah qasirah dalam penulisan dalam Al-Quran, jika domah itu
domanya terbalik, dan jika kasroh itu ada huruf berdirinya. Contoh dari matsilah qasirah yaitu lirabbihi lakanud. Contohnya itu seperti lirabbihi lakanud, yaitu hak dhamir pada lafadz lirabbihi itu tidak berada setelah huruf mati, tidak disertai dengan huruf hamzah, dan tidak disambung dengan huruf selanjutnya. Sampai di sini paham tentang matsilah qasirah? Jika tidak paham bisa dipelajari lagi. Yang kedua yaitu matsilah tawilah. Matsilah tawilah. Tawilah secara bahasa berarti panjang. Sedangkan secara ilmu tajwid, matsilah tawilah yaitu apabila ada hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah, maka disebut dengan matsilah tawilah. Cara membaca matsilah tawilah yaitu dibaca panjang dengan 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh dari matsilah tawilah yaitu bihi azwaja, bihi azwaja. Pada lafadz bihi itu kan ada hak dhamir yang bertemu dengan hamzah setelahnya yaitu azwaja pada huruf pertama dari lafadz azwaja. Jadi hak dhamir bertemu dengan hamzah pada lafadz setelahnya, seperti itu. Jadi dibaca dengan hukum matsilah tawilah. Selanjutnya saya akan menampilkan tentang beberapa contoh dari matsilah tawilah dan matsilah qasirah, dan teman-teman atau anak-anak semoga bisa paham dengan contoh dari saya. Oke anak-anak, kita memasuki bahasan yang kedua, yaitu tentang mad badal. Badal secara bahasa berarti pengganti atau perubahan. Mad ini sebenarnya terjadi karena hamzah sukun yang diganti dengan tanda fathah yang berdiri wawu sukun atau ya sukun. Cara membaca hukum bacaan mad badal ini yaitu jika ada huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasroh bertemu dengan huruf hamzah berharokat sukun, maka huruf hamzah berharokat sukun dibuang diganti dengan tanda fathah yang berdiri wawu sukun ataupun ya sukun. Cara membaca mad badal ini yaitu dengan dibaca 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan beberapa contoh dari mad badal. Yang pertama yaitu amanah. Amanah lafaz aslinya yaitu amana, dikarenakan hamzah pertama yaitu a bertemu dengan hamzah sukun. Selanjutnya yaitu maka hamzah sukun di sini dibuang dan diganti dengan tanda fathah yang berdiri yang ada di hamzah awal. Jadi menjadi lebih panjang yaitu amanah. Contoh mad badal yang kedua yaitu utiya. Lafaz asli dari utiya yaitu utiya, dikarenakan hamzah yang pertama yang berharokat dhammah bertemu dengan hamzah berharokat sukun, maka hamzah berharokat sukun dibuang diganti dengan wawu sukun menjadi lafaznya utiya. Dan contoh yang terakhir yaitu imana. Lafaz aslinya yaitu imana, dikarenakan hamzah yang pertama yang berharokat kasroh bertemu dengan hamzah yang berharokat sukun, maka hamzah berharokat sukun dibuang diganti menjadi ya sukun. Jadi mad badal itu ada tiga pembagian, yaitu jika hamzah berharokat fathah bertemu dengan hamzah sukun maka diganti dengan tanda fathah kasroh.
Dan jika hamzah berharokat kasroh bertemu dengan hamzah berharokat sukun, maka diganti dengan ya sukun. Dan apabila ada hamzah yang berharokat dhamma bertemu dengan hamzah berharokat sukun, maka hamzah berharokat sukun diganti dengan wawu sukun. Selanjutnya bagaimana, apakah anak-anak sudah paham? Jika belum paham bisa dipelajari lagi di rumah. Nanti saya akan menampilkan beberapa sebuah ayat dan anak-anak coba cari hukum bacaan mad badal. Oke anak-anak, kita memasuki pembahasan yang ketiga yaitu tentang mad tamkin. Tamkin secara bahasa berarti penetapan, pemantapan, dan penguatan. Hukum bacaan mad tamkin yaitu jika ada ya sukun yang didahului oleh ya yang berharokat kasroh dan bertasdid. Cara membaca mad tamkin yaitu dengan menetapkan dan memantapkan bunyi dari tasdid pada huruf ya yang pertama. Ada 3 kondisi dalam cara membaca mad tamkin. Yang pertama yaitu ketika mendahului ya sukun maka membacanya yaitu dipanjangkan. Yang kedua yaitu jika diwasolkan, cara membacanya yaitu 2 harokat atau 1 alif. Dan yang ketiga yaitu jika pada akhir kalimat dan diwakafkan maka boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Contoh bacaan mad tamkin yaitu seperti lil hawariyina. Lil hawariyina di sini ini seperti pada kondisi yang pertama yaitu tentang ya sukun yang didahului oleh ya bertasdid. Maka di sini jadi menjadi mad tamkin. Dan yang kedua yaitu huyitum dikarenakan ini ya sukun didahului oleh ya bertasdid yang berharokat kasroh. Oke, bagaimana anak-anak sudah paham tentang mad tamkin? Jika belum paham bisa dipelajari di rumah masing-masing. Oke, nanti saya tampilkan sebuah ayat dan anak-anak coba untuk mencari hukum bacaan mad tamkinnya. Oke, masukin bahasan yang terakhir ya tentang mad farqi. Mad farqi. Farqi secara bahasa berarti pembeda. Pembacaan huruf pada mad farqi ini mempunyai tujuan. Mad farqi ini mempunyai tujuan yaitu untuk menunjukkan atau membedakan antara kalimat tanya dengan bukan kalimat tanya. Jadi mad farqi ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa huruf ini mempunyai kalimat tanya. Pada mad farqi ini adalah kalimat tanya yaitu hamzah istifham. Cara membaca mad farqi yaitu huruf hamzah istifham dipanjangkan sampai 6 harokat atau 3 alif. Kemudian suara dimasukkan pada huruf idgham samsiyah berikutnya. Hamzah istifham ini disebut dengan huruf yang dimaksudkan untuk bertanya, untuk kalimat tanya. Dalam Al-Quran mad farqi ini berada pada 4 tempat. Yang pertama yaitu pada surat Al-An'am ayat 143, yang kedua yaitu surat Al-An'am ayat 144, yang ketiga yaitu surat Yunus
ayat 59 dan yang terakhir yaitu surat An-Naml ayat 59. Pada surat Al-An'am ayat 143 dan 144 kalimatnya yaitu Dzakaroini. Hamzah di sini, hamzah istifham awal ini disebut dengan hamzah istifham. Memasuki idgham samsiah berikutnya langsung Dzakaroini seperti itu. Untuk surat ayat Yunus ayat 59 dan surat An-Naml ayat 59 di sini mempunyai kalimat yang sama, yaitu Allah. Jadi mat farqi ini yaitu mat yang bertujuan untuk menunjukkan kalimat tanya. Jadi di sini kalimat tanya yaitu hamzah istifham. Oke, sampai di sini saja. Apakah sudah pernah mat farqi? Jika belum paham bisa dipelajari lagi di dalam bukunya masing-masing. Alhamdulillah. Nanti saya akan menampilkan sebuah ayat dan anak-anak coba tolong dicari hukum bacaan mat farqi. Oke. Bagaimana pada pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham tentang pembelajaran pada hari ini tentang mat silah, mat farqi, mat badal dan mat tamkin? Apakah sudah paham? Semoga kalian sudah paham dan mendapatkan ilmu yang barokah dari pembelajaran pada hari ini. Oke, semoga anak-anak cepat paham tentang pembelajaran hari ini dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tentang mencari hukum bacaan mat silah, mat badal, mat tamkin dan mat far'i pada sebuah ayat. Semoga anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid yang berlaku. Oke, dari saya Farhan Ahmad, semoga yang menonton video ini semoga dapat paham dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.